Halo pemirsa Inspirasi Alkitab, IAPSCO TV berjumpa dengan saya, host Julius Sihotan. Melalui program acara ini, kita akan menyaksikan sebuah program untuk mempelajari tentang pelajaran yang dikenal di dalam dunia kekristenan, yaitu doktrin pengangkatan diam-diam atau juga yang disebut dengan secret rapture. Apa Anda sudah pernah mendengarnya? Melalui program ini kita akan mendengarkan daripada narasumber mengenai sejarah doktrin pengangkatan diam-diam atau secret rapture, ayat-ayat yang digunakannya untuk mendukung akan konsep doktrin dan pengangkatan diam-diam, dan kita akan mendengarkan apakah betul doktrin pengangkatan diam-diam itu atau disebut dengan secret rapture merupakan ajaran yang alkitabiah atau tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau kita berbicara tentang doktrin pengangkatan diam-diam atau secret rapture, itu berhubungan juga dengan kedatangan Yesus. Kalau begitu, kita akan menggunakan waktu kita untuk mendengarkan juga pelajaran Alkitab. Apa sebetulnya yang Alkitab katakan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Oleh sebab itu, bersama dengan kami, IAPSCO TV dalam Inspirasi Alkitab, saudara akan mempelajari firman Tuhan, untuk mempelajari Alkitab, baik secara konteks, latar belakang, dari bahasa, untuk melihat suatu pemaparan yang lebih luas untuk mengerti akan makna firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Baik, saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Franklin Hutabarat, PhD in Systematic Theology, di mana dia akan menjelaskan tentang sejarah, tentang ayat-ayat yang sering digunakan dalam doktrin pengangkatan diam-diam atau secret rapture, dan membahas sedikit tentang ayat-ayat yang digunakan di dalam secret rapture. Baik, kembali lagi saya sampaikan bahwa judul daripada pelajaran siang hari ini adalah sejarah daripada teori atau doktrin daripada secret rapture. Nah, teori secret rapture adalah bagian dari ajaran dispensationalism. Yang pertama diajarkan oleh John Nelson Darby sekitar tahun 1859 sampai 1874. Dan teori ini dipopulerkan di Scofield Study Bible pada tahun 1909, serta belum lama ini menjadi hit melalui buku seri Left Behind. Saya ada kopi di sini, gambar daripada buku Left Behind yang menjadi The New York Times bestseller, sangat populer. Dan bahkan ini diangkat juga menjadi sebuah film yang berjudul Left Behind juga, yang cukup populer pada saat itu, dan banyak sekali orang yang menjadi penontonnya. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa pandangan tentang doktrin ini, secret rapture, dari beberapa gereja. Yang pertama saya ingin tunjukkan apa pandangan gereja Katolik tentang doktrin ini. Nah, kata rapture berasal dari bahasa Latin, ya, artinya to be caught up, taken up, atau diangkat. Nah, kata ini terdapat pada 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah ayat yang menjadi dasar daripada kata rapture yang mereka gunakan. Dan kita bisa lihat juga di sini satu gambar yang menggambarkan bagaimana orang-orang akan diambil tanpa ada peringatan terlebih dahulu, dan juga diambil secara tiba-tiba, kira-kira demikian. Nah, selanjutnya mengenai pandangan gereja Katolik. Orang Katolik percaya bahwa mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua tidak akan mengalami kematian, melainkan akan diubah dalam kemuliaan dan menyongsong dengan diangkat orang-orang kudus yang sudah bersama-sama dengan Kristus. Maka penyambutan Kristus di awan-awan tidak saja melibatkan orang beriman yang masih hidup, namun juga orang beriman yang telah meninggal. Interpretasi ini juga diimani oleh gereja Ortodoks dan juga sejumlah besar umat Protestan. Jadi ini pandangan
umat Katolik mengenai rapture, dan mereka tidak mempercayai adanya secret rapture atau pengambilan yang rahasia atau pengambilan yang tiba-tiba. Nah, bagaimana kita lihat pandangan gereja Protestan fundamentalis tentang secret rapture? Pada abad ke-19 di Amerika berkembang banyak aliran yang memusatkan perhatian pada kedatangan Yesus yang kedua. Salah satu yang terkenal adalah aliran yang bernama dispensationalism. Apa maksudnya? Nah, dispensationalism adalah pengajaran yang dipelopori oleh John Nelson Darby, ya. Dan pembahasannya terjadi tahun 1859 sampai 1874. Nah, dia adalah pemimpin sekte Kristen di Inggris yang bernama Plymouth Brethren. Nah, kenapa dinamakan dispensationalism? Karena ia membagi sejarah manusia menjadi 7 masa dispensasi atau tahap di mana Tuhan menyatakan wahyunya kepada manusia. Namun di setiap tahap manusia gagal dalam ujian, sehingga penghakiman terjadi di setiap tahap dan tahap baru akan menyusul sesudahnya. Jadi kalau kita melihat di sini gambar, di sini adalah 7 tahapan daripada dispensationalism. Dan seperti saya katakan tadi di sana bahwa setiap tahap itu manusia gagal, dan akhir tahap itu penghakiman terjadi, dan setelah itu tahap berikutnya muncul. Nah, kalau kita lihat 7 tahapan ini, di bagian pertama adalah tahap innocence, ya, di Taman Eden. Kemudian masuk ke tahap conscience, dari Taman Eden sampai menuju air bah. Kemudian masuk ke tahapan human government, dari air bah menuju Abraham. Kemudian masuk ke dalam para nabi dan bapa, dari Abraham kepada Musa. Dan kemudian tahapan hukum Tuhan, dari Musa ke masa Pentakosta. Dan masuk tahapan grace atau kasih karunia dari Pentakosta menuju kerajaan, dan diakhiri dengan milenium, dari kerajaan menuju kekekalan. Jadi inilah yang diajarkan oleh dispensationalism mengenai 7 dispensasi atau tahapan dalam kehidupan bangsa Israel itu, dan setiap tahap itu manusia gagal dan diberikan penghakiman dan masuk ke tahap berikutnya. Nah, pada siang hari ini kita tidak akan membahas mengenai ke-7 tahapan tersebut, tetapi kita akan membahas hanya 2 aspek saja dalam tulisan daripada John Nelson Darby yang berkaitan dengan rapture, yaitu 1, pandangannya tentang kedatangan Kristus, dan 2, pandangannya tentang gereja. Nah, menurut Darby terdapat perbedaan tak terseberangi antara bangsa Israel dan gereja, sehingga ia membagi misalnya bahwa nubuat perjanjian lama hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel dan tak ada satupun untuk gereja. Jadi menurut para dispensationalist, karena bangsa Israel menolak pembentukan kerajaan Mesias di dunia dengan menolak Kristus, maka Tuhan menunda pembentukan kerajaan tersebut dan berpaling pada bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena itu jam atau lonceng nubuatan Yahudi berhenti berdetak ketika Yesus wafat. Dan karena itu semua nubuatan perjanjian lama bagi bangsa Israel ditunda. Nah, setelah waktu pemenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi, menurut Lukas 21:24, menurut Darby, Yesus akan kembali dengan rahasia untuk mengangkat gereja yang terdiri dari orang-orang beriman non-Yahudi ke surga. Jadi mereka akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di surga. Setelah kedatangan Yesus ini, dimulailah masa 7 tahun penderitaan atau disebut sebagai tribulation dan pengrusakan dunia, di mana antikristus akan berjaya. Setelah 7 tahun penderitaan, baru Yesus akan datang secara publik dan mengalahkan antikristus. Selanjutnya, orang-orang Yahudi akan menerima Kristus sebagai penyelamat mereka, dan Kristus akan memimpin dunia selama 1000 tahun, atau disebut sebagai milenium, dan mereka mengaitkannya dengan Wahyu 20 ayat 4, yang memerintah atas bangsa Israel yang telah dipulihkan. Jadi pada masa ini, nubuatan perjanjian lama bangsa Israel akan dipenuhi. Jam nubuatan bagi Israel kembali berdetak, dan Israel akan kembali membentuk agama yang sesuai dengan ritual dan kurban-kurban sesuai dengan perjanjian lama. Inilah kerajaan yang diajarkan oleh Yesus di Injil. Israel akan menjadi bangsa pilihan Allah lagi. Maka gereja hanya menjadi solusi sementara, yaitu pengisi masa kekosongan, sampai Israel kembali kepada Tuhan. Dan setelah 1000 tahun, maka setan akan dilepaskan dan segera dikalahkan, dan dunia akan sampai pada akhirnya. Dengan ide seperti ini, maka tak heran bahwa orang-orang Kristen fundamentalis memiliki pandangan yang rendah tentang gereja, sebab hanya dianggap sebagai pengisi kekosongan masa saja. Jadi dengan berpegang pada ide di atas, maka banyak dari mereka menganggap bahwa pendirian negara Israel
pada tahun 1948 adalah sebagai sesuatu yang sangat penting. Mereka berpendapat bahwa saat itulah maka jam nubuatan Israel kembali berdetak lagi. Israel akan kembali menjadi bangsa pilihan. Rapture akan segera terjadi. Dan orang beriman yang tergabung dalam gereja akan segera diangkat. Nah, itulah sedikit sejarah singkat mengenai teori secret rapture. Tetapi kita sekarang akan mencoba melihat beberapa masalah daripada teori dispensationalism tentang rapture. Yang pertama, yaitu adalah kesalahpahaman pandangan tentang gereja. Terdapat dua kekeliruan di sini. Yang pertama, pandangan yang menganggap bahwa gereja hanya mengisi kekosongan demi kepentingan bangsa non-Yahudi. Dan yang kedua, kerajaan Allah yang dihotbatkan Yesus adalah berkenaan dengan bangsa Israel di masa mendatang yang telah dipulihkan. Nah, kenapa? Karena pada Matius 4 ayat 17, Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Alkitab mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kita bisa melihat itu dalam Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 1 ayat 24. Kota yang beranggotakan orang-orang kudus yang diangkat menjadi keluarga Allah. Dan kota yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Kita bisa melihatnya dalam Wahyu 21 ayat 14 dan Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Gereja juga disebut sebagai mempelai Kristus pada akhir zaman. Kita bisa melihatnya dalam Wahyu 21 ayat 9. Dan Yesus juga mengatakan akan menyertai gerejanya sampai pada akhir zaman. Kita bisa melihat itu dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Nah, yang kedua adalah mengenai kesalahpahaman pandangan tentang Israel. Perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Peran imamat dalam perjanjian lama telah dipenuhi dalam Kristus sebagai imam agung yang lebih tinggi dari Harun, yaitu imam dalam perjanjian lama. Kita bisa tersebut dalam Ibrani 7 ayat 11 sampai 28. Maka segala kurban dalam perjanjian lama telah digenapi dalam kurban salib Yesus di Golgota. Maka bangsa Israel dalam perjanjian lama telah digenapi oleh gereja dalam perjanjian baru yang disebut sebagai bangsa Israel yang baru. Kita bisa lihat itu dalam Galatia 6 ayat 16. Jadi tidak mungkin ada titik balik menuju bangsa Israel seperti dalam perjanjian lama. Sebab gereja dalam perjanjian baru adalah merupakan bangsa pilihan Allah yang baru dan kekal. Maka pengakuan bangsa Israel secara sekuler pada tahun 1948 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang adalah institusi non-Kristen tidak ada hubungannya dengan perjanjian bangsa Israel dengan Allah seperti pada perjanjian lama. Nah, perjanjian bangsa Israel dengan Allah dalam perjanjian lama terbentuk melalui perjanjian yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Oleh karena itu, bangsa Israel adalah bangsa perjanjian. Sedangkan pembentukan negara Israel secara sekuler tidak mempunyai nilai religius yang penting bagi umat Kristen. Yang ketiga, kekeliruan dalam mengartikan 1 Tesalonika pasal 4. Tak ada dalam ayat 1 Tesalonika pasal 4 yang menyatakan kedatangan Kristus secara rahasia. Pada perikop ini diajarkan oleh Rasul Paulus adalah tentang kebangkitan orang mati yang terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Umat di Tesalonika waktu itu berduka dan cemas memikirkan keadaan umat Kristen yang meninggal sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Akankah mereka turut mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus? Maka Rasul Paulus mengajarkan bahwa mereka yang telah wafat dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Baru kemudian umat Kristen yang masih hidup akan bergabung dengan mereka yang telah bangkit. Dan bersama-sama dengan mereka akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dengan demikian kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi perhatian Rasul Paulus yang utama adalah untuk menghibur umat di Tesalonika dengan ajaran kebenaran bahwa pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Tidak satupun orang beriman, termasuk yang sudah mati, akan ditinggalkan, sebab semua orang mati akan dibangkitkan. Maka orang beriman yang masih hidup juga akan bergabung bersama mereka yang telah mendahului kita, dan bersama dengan mereka yang mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus yang turun dari surga. Kedatangan Kristus akan diumumkan dengan suara malaikat dan suara sangkakala, dan ini bukan secret rapture, atau masa pengangkatan ataupun kedatangan yang rahasia. Dalam perikop ini tidak dikatakan bahwa Yesus akan datang secara rahasia untuk mengangkat orang-orang Kristen ke surga untuk menghindari mereka dari masa penderitaan selama 7 tahun. Matius 24 ayat 29 sampai 31 juga menjabarkan peristiwa yang sama dengan 1 Tesalonika 4. Kedua perikop ini menceritakan kedatangan Kristus dalam awan-awan dengan para malaikat dan suara sangkakala dan pengumpulan orang-orang pilihannya. Namun, para dispensationalist membedakan kedua peristiwa itu. Dikatakan bahwa 1 Tesalonika 4 adalah pada waktu Yesus datang secara rahasia, dan pada Matius 24, 29-31 adalah pada kedatangannya yang terakhir. Matius 24, 29-31 dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu,
Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkala yang dahsyat. Bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan yang dari keempat penjuru bumi. Maka karena ayat ini membahas kedatangan Kristus di akhir zaman seperti juga disetujui oleh para rapturist, dan karena 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 juga membicarakan peristiwa yang sama, maka sesungguhnya rapture atau pengangkatan tidak mungkin terjadi sebelum siksaan tribulation, tetapi segera sesudah siksaan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. 2 Tesalonika 2 ayat 1, 3, dan 8 mengatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari ini haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi, rapture tidak datang sebelum siksaan atau tribulation, tetapi sesudah siksaan pemberontakan dan antikristus. Rapture itu terjadi saat sangkakala dibunyikan pada kedatangan Kristus, Yesus Kristus kembali di akhir zaman. Yang keempat, yaitu kesalahan interpretasi Matius 24 ayat 38-41. Matius 24, 38-41 mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum akhir bah, mereka tidak akan tahu akan sesuatu sebelum akhir bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para dispensationalis mengajarkan bahwa pada ayat-ayat ini mengisahkan rapture yang terjadi secara rahasia. Tetapi perhatikanlah bahwa tidak ada dalam perikop ini yang jelas mengatakan adanya pengangkatan secara rahasia. Konteksnya sangat jelas. Yesus memakai contoh ini untuk menekankan betapa tiba-tibanya dan tidak disangka-sangkanya kedatangan yang kedua. Maka para dispensationalis membaca teks ini dengan memasukkan ide secret rapture ke dalamnya dan bukannya memperoleh ide tersebut langsung dari teks tersebut. Kalau kita melihat perikop yang paralel dalam Lukas 17 ayat 22-37, Yesus juga menggunakan contoh air bah itu untuk menjelaskan kedatangannya kembali yang tiba-tiba. Ia menambahkan contoh lain tentang kehancuran Sodom. Kedua contoh ini menggambarkan seciri kedatangan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Maka tidak ada pengajaran tentang secret rapture atau pengangkatan secara rahasia di sini. Tuhan Yesus memulai perikop dengan mengatakan bahwa hari kedatangannya akan terlihat jelas. Sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Kita tahu tak ada yang rahasia tentang kilat yang menyambar di langit. Yesus menyatakan bahwa seperti penghakiman di zaman Nuh dan Lot yang terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu. Demikiannya halnya lah kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kita lihat tersebut dalam Lukas 17:30. Menyatakan diri adalah lawan kata dari menyembunyikan atau merahasiakan diri. Maka hari ini mengacu pada kedatangan Yesus yang diketahui secara publik dan tiba-tiba pada hari zaman kedatangannya akan jelas kelihatan seperti banjir air bah. Jelas seperti kehancuran kota Sodom dan jelas seperti kilat di langit. Beberapa rapturist mencoba memakai contoh air bah pada zaman Nuh dan kehancuran Sodom untuk mendukung teori bahwa orang-orang benar yang akan diangkat dan orang yang jahat ditinggalkan. Tetapi dalam kedua contoh itu yang terjadi malah sebaliknya. Mereka yang diangkat dilenyapkan adalah yang jahat. Malah yang tinggal dunia adalah orang-orang yang benar. Ini malah bertentangan dengan teori rapture tersebut. Dan yang kelima adalah ketidakadaan bukti dalam sejarah. Jika teori rapture ini benar, kita layak mengharapkan bahwa teori ini diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Tapi ternyata hal ini tidak jelas diajarkan di Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua terjadi lebih dari satu kali. Kedatangan Yesus yang kedua selalu disebut sebagai dalam bentuk singular, yaitu second coming, bukan second comings. Dan mengacu pada kedatangannya di akhir zaman. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa bagan mengenai secret rapture, dan banyak orang yang memang melihat secret rapture ini dalam ide pre-tribulation, yaitu apa maksudnya? Setelah Yesus mati di kayu salib, maka pada masa dari Yesus mati di kayu salib menuju masa kesusahan, itu terjadilah masa pengangkatan yang tiba-tiba, ya, yang secara rahasia.
baru masuk agar orang-orang tersebut ini terlepas dari kesesakan besar. Kemudian masuklah masa tribulation, baru kemudian Yesus berbalik kembali untuk datang ke dunia ini. Baru masuk masa milenium dan juga masa penghakiman akhir, lalu masa kekekalan. Nah, mid-tribulation mengatakan bahwa rapture itu terjadi secara rahasia pada saat terjadi masa kesesakan. Ya. Dan ada lagi kedatangan Yesus. Yesus akan berputar arah dan untuk datang kembali. Dan kalau disebut sebagai yang terakhir post-tribulation, ini adalah mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi setelah masa kesesakan, baru masa milenium, lalu penghakiman akhir serta masa kekekalan. Jadi sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, umat Tuhan, kita bisa melihat melalui tulisan di atas, semoga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori dispensationalist dan secret rapture merupakan ajaran yang tidak didasarkan oleh pemahaman Alkitab. Teori ini tidak pernah terdengar sampai tahun 1830 dan juga ditolak oleh mayoritas gereja-gereja Kristen. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pendeta Franklin Hutabarat PhD in Systematic Theology. Anda masih membutuhkan informasi yang lebih lanjut? Saat ini kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang banyak meneliti tentang perjanjian baru, yaitu Pendeta Leroy Pakpahan MDiv dan PhD in Candidate dalam New Testament atau Perjanjian Baru. Beliau akan menjelaskan dari sudut pandang Perjanjian Baru tentang doktrin pengangkatan diam-diam atau yang disebut dengan secret rapture sesuai dengan bidang beliau. Dan mari kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Pendeta Leroy Pakpahan MDiv atau PhD in Candidate dalam Perjanjian Baru. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya tidak ada niat untuk mengkritik, melainkan sekedar berbagi pemahaman termasuk dengan mereka yang berbeda pandangan mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua, yang kita sementara sedang nantikan dan untuk apa kita mempersiapkan diri kita. Pada waktu kita membahas secret rapture, maka tolong diingat, sebagaimana yang telah diulas oleh Pendeta Franklin Hutabarat tadi, kita membicarakannya dalam konteks kedatangan Yesus Kristus. Hanya ketika disebut secret rapture, maka ini menjadi sebuah kepercayaan atau ajaran yang berbeda. Yesus tidak datang, melainkan orang saleh itu sendiri yang diangkat secara diam-diam, secretly ke surga. Itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dalam periode setelah kenaikan Yesus ke surga. Saya mendengar sejumlah penjelasan dan juga membaca beberapa sumber bahwa ketika pengajaran ini booming, contohnya di Amerika Serikat, kekristenan menjadi suatu kepercayaan yang menakutkan untuk diajak bersama. Saya tidak dapat memastikan celoteh beberapa orang yang mengatakan dengan sedikit bercanda bahwa para penumpang pesawat sampai harus memastikan terlebih dahulu bahwa pilot pesawat itu bukanlah orang Kristen yang setia. Sebab siapa tahu pada waktu sedang di angkasa tiba-tiba dia mengalami pengangkatan. Lalu siapa yang akan mengemudikan pesawat tersebut sampai ke pendaratan? Tapi saya mau katakan saya tidak mau bercanda soal ini. Gantinya saya mau mengajak kita melihat kepada bagaimana Alkitab menjelaskan sejumlah ayat yang digunakan sebagai ayat yang mengajarkan adanya secret rapture yang mengubah bentuk the second coming of Jesus Christ. Namun secara detail, ada hal yang penting untuk diketahui. Tetapi bukan maksud saya untuk menganjurkannya untuk diyakini. Ingat, saya mengatakan untuk diketahui. Dan bukan untuk diyakini. Maksudnya adalah agar kita boleh memahami duduk perkara keyakinan orang lain. Sehingga by God's grace kita boleh memberikan pertolongan kepada saudara kita yang menganut kepercayaan ini. Nah, pengangkatan rahasia ini adalah sebuah peristiwa yang dipisahkan oleh 7 tahun dari the real second coming of Jesus Christ. Artinya, memang mereka percaya bahwa Yesus akan datang secara fisik. Namun, sebelum itu akan ada pengangkatan rahasia atas orang-orang saleh. Inilah yang disebut namanya dengan 2 tahap kedatangan Yesus kali kedua. Secret rapture comes first, lalu setelah 7 tahun, barulah Yesus datang kali yang kedua secara visible ya, dan physically. Ya. Baik.
berbicara mengenai pengajaran secret rapture, memang tidak boleh terlepas dari ajaran Alkitab mengenai 1000 tahun atau milenium dalam Wahyu pasal 20 dari ayat 2 sampai 7 ya. Jadi di masing-masing ayat ada kata atau frasa 1000 tahun ya, dan mulai dari ayat 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, perlu dicatat bahwa ajaran secret rapture berada dalam kategori pre-millennialism ya. Artinya bahwa kedatangan Yesus Kristus kali kedua terjadi sebelum periode 1000 tahun tersebut. Nah, sampai di sini masih sama. Ya, masih sama. Namun kemudian secret rapture teaching mengajarkan bahwa kedatangan Yesus kali kedua itu terjadi dalam 2 tahap. Tadi saya sudah katakan ya. Nah, jadi tahap pertama adalah pengangkatan rahasia ketika semua orang kudus Kristen atau gerejanya diangkat naik untuk dapat bersama dengan Yesus Kristus. Nah, setelah itu tahap ini akan berjarak 7 tahun ke tahap kedua. Nah, pada masa inilah semua nubuatan perjanjian lama tentang Israel akan digenapi secara literal. Inilah yang disebut masa dispensasi bagi Israel yang sepertinya tidak muncul dalam pandangan selama masa pewartaan Injil dari sejak The Great Commission dan masa gereja. Sepertinya dianggap bahwa Israel itu sudah selesai. Nah, nanti kita akan elaborate ya bagian-bagian detail mengenai ini. Nah, tetapi untuk membuat nubuatan itu terjadi, artinya terjadi bagi orang Israel, gereja harus diangkat terlebih dahulu. Artinya ada pemisahan yang jelas dalam mendapatkan kesempatan antara gereja dan Israel. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini berfokus kepada kedatangan Yesus Kristus untuk memerintah di atas dunia ini selama 1000 tahun. Nah, perbedaan menyolok kembali terlihat dalam lokasi di mana Yesus dan saleh-salehnya selama 1000 tahun itu. Ajaran Alkitab memperlihatkan bahwa itu akan terjadi di sorga. Sementara bumi ini akan terlantar tak berpenghunikan manusia. Karena manusia yang ditinggalkan itu berada dalam kubur kematian selama 1000 tahun. Sementara berbeda 180 derajat, secret rapture mengajarkan bahwa Yesus Kristus justru datang dan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. For the sake of Israelites. Nah, pada waktu periode ini, ya penganjur secret rapture ini, salah satunya adalah John Nelson Darby. Mempercayai akan terjadi pertobatan besar-besaran. Meskipun masa pewartaan Injil sudah berlalu dan Roh Kudus sudah ditarik dari bumi. Pewartaan Injil ini kan menjadi target operasi dari gereja ya. Jadi ini sudah berlalu ya, kira-kira begitu. Karena gereja sudah diangkat ke sorga. Nah, baik suci Yahudi akan juga kembali dibangun pada masa ini di Yerusalem. Terima kasih. Ya, kata kerja pasif diangkat. Ya, mengenai makna sebenarnya, mungkin kita boleh menilik ya satu persatu ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar doktrin secret rapture. Tapi mari kita perhatikan sejenak kata kerja pasif ya, diangkat dalam 1 Tesalonika 4:17 yang juga sudah disebutkan oleh Pendeta Franklin tadi ya. Sesudah itu kita yang hidup, kata Alkitab ya, kata Rasul Paulus dalam pengajarannya, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kemudian kalimat terakhirnya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan, tapi dengan cara diangkat ke angkasa, ya ke surga. Nah, ini berbicara tentang the second parousia of Jesus Christ, second coming. Nah, kedatangan itu untuk menjemput orang yang diselamatkan dengan mengangkat mereka sehingga bertemu dengan Yesus di awan dan kemudian terus naik dan kemudian masuk ke surga. Nah, kata diangkat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata arpangisometa. Ini bentuk future tense pasif, orang pertama plural dari arpazo. Nah, membandingkan dengan kemunculan yang lain, karena ada 14 kemunculan kata ini, kata kerja ini dalam perjanjian baru. Jadi artinya satu di
1 Tesalonika 4 ayat 17, dan yang 13 yang lain ada di berbagai tempat di Perjanjian Baru. Nah, kalau kita perhatikan, kata ini bisa atau boleh dipahami dalam konteks 1 Tesalonika 4 ayat 17 dalam pengertian kedatangan Yesus kali kedua. Ini seperti menangkap, mencaplok. Kalau mencaplok agak sedikit negatif ya, tapi kira-kira begitu ya, to seize ya. Nah, ada beberapa ayat yang saya perhatikan boleh membantu kita dalam memahami bagaimana artinya diangkat atau menangkap ya. Contohnya Kisah 8 ayat 39. Ini saya kira cocok juga dengan 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Ini mengenai salah seorang diakon ya, dari 7 diakon yang diangkat, yang bernama Filipus. Dia diminta untuk mengadakan Bible study kepada sida-sida Ethiopia yang dalam perjalanan pulang dari ibadah di Yerusalem ke negerinya ya. Dalam perjalanan dengan kereta dia membaca Yesaya. Nah, demikianlah terjadi setelah Bible study, lalu kemudian terjadi baptisan. Lalu apa yang disebutkan bahwa Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Coba perhatikan ya. Jadi melarikan Filipus itu datang dari kata arpatso. Kemudian juga Kisah 23 ayat 10. Ini mengenai chaos ya, ada semacam commotion sehubungan dengan pekerjaan pelayanan Paulus ya. Terjadi perpecahan besar, dan kemudian orang dalam persepsi, dalam asumsi kepala pasukan terlihat seperti sedang berusaha untuk menghancurkan, membinasakan Paulus. Jadi oleh karena dia takut mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus, maka dia perintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus. Nah itu kata arpatso ya. Jadi mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Nah demikian juga di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 3. Ini sebuah pengalaman ya, walaupun dalam kata ganti orang ketiga tunggal, tapi sebenarnya Paulus sedang menunjuk kepada dirinya. Dia katakan bahwa dia bersaksi ya kepada jemaat di Korintus, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu ya, 14 tahun dari surat yang kedua Korintus ini ditulis. Dia katakan ada orang yang tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi diangkat ya, diangkat ke Firdaus. Ayat keempat juga katakan diangkat ke Firdaus, dan ya seperti itu yang terjadi. Nah tapi menarik ketika kita memperhatikan bagaimana kata Yunani arpatso ini diterjemahkan bervariasi di dalam Indonesia terjemahan baru. Mungkin saya bisa bantu untuk menyampaikan beberapa variasi ya. Yang pertama merampas ya, kata merampas dalam Matius pasal 12 ayat 29 dan seterusnya ya. Ada beberapa referensi yang saya sebutkan termasuk Wahyu 12 ayat 5, merampas. Kemudian ada sebutan menguasai, ada kemudian membawa paksa ya, membawa paksa. Merampas dan membawa paksa itu tadinya itu dimiliki oleh orang lain atau berada di tangan orang lain atau berada di kuasa orang, kemudian diambil ya, diambil, dirampas, seperti merampok begitu ya. Negatif kelihatannya, tapi ketika ini berada dalam situasi pertolongan maka ini menjadi positif, bukan? Lalu ada kata menerkam seperti pemangsa kepada mangsanya dalam Yohanes 10 ayat 12, merebut ya, hampir sama dengan kata merampas yang pertama tadi. Kemudian ada melarikan, jadi membawa lari ya, masih ingat tadi dengan istilah Filipus ya. Lalu kemudian mengambil dalam Kisah 23 ayat 10, mengangkat atau dalam bentuk pasif diangkat ya, seperti yang ada tadi dalam Tesalonika 1 Tesalonika 4 17. Ada juga dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Nah soal kedatangan itu, karena kita berbicara tentang 1 Tesalonika 4 yang penulisnya adalah Rasul Paulus, di sini Paulus sang rasul menjelaskan bahwa kita tidak akan seperti mobil di jalanan yang saling mendahului. Tidak seperti itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada kebut-kebutan untuk dapat tiba di surga lebih awal ya. Namun ya tidak seperti itu ya, tidak demikian halnya dengan kenaikan Orang Kudus. Mereka tidak akan saling mendahului ya, melainkan mereka akan sama-sama diangkat ke surga. Kira-kira demikian.
Nah, Pendeta Leroy Papahan telah menjelaskan penjelasan tentang ayat-ayat yang digunakan dalam doktrin pengangkatan diam-diam atau secret rapture mendukung penjelasan dari Pendeta Franklin Hutamara PhD. Oleh sebab itu, saat ini tentu kita ingin mengetahui lebih dalam. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang doktrin kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Apa yang Alkitab katakan tentang kedatangan Yesus? Nah, saat ini kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari Pendeta Leroy Papahan mengenai kedatangan Yesus Kristus sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab kita. Mari kita saksikan bersama. Ajaran Alkitab tentang kedatangan Yesus kali kedua. Izinkan saya memulai dengan ayat-ayat favorit pengajaran Secret Rapture. Saya dapati bahwa ada sejumlah ayat pamungkas yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan Secret Rapture ini. Di antaranya Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Jangan hatimu dibiarkan terharu, atau jangan gelisahlah hatimu. Ya, ada lagunya ini. Ya. Roma 8:23, Roma 13 ayat 11. Itu dalam kitab Roma. Ya. Berangkat kemudian dalam tulisan Paulus yang lain dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50-57. Surat yang lain yaitu Filipi 3:20-21. Kemudian ya, ayat dari mana kita dapatkan kata diangkat tadi ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Tapi sebelumnya mulai dari pasal pertama sudah ada juga ayat 10. Ya, kemudian pasal yang terakhir ya, ayat 1-9. Demikian juga di dalam 2 Tesalonika muncul juga dalam pasal 2 ayat 1. Kitab terakhir Wahyu pasal 3 ayat 10 juga dikutip sebagai ayat pendukung ya. Tambahan lagi ayat yang menurut saya paling digemari karena langsung keluar dari penuturan Yesus Kristus, yaitu Matius pasal 24 ayat yang ke-40 sampai 41 ya. Ini juga ada paralelnya yang kita bisa temukan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 36. Sayang sekali, ini menarik ya, Injil Markus tidak memiliki rekor mengenai perkataan ini. Biasanya kalau itu muncul di dua Injil sinoptik, kecuali ya karena Yohanes tidak termasuk ya, ini agak berbeda dalam nature-nya, dalam konten juga ya, walaupun juga ada persamaan. Biasanya muncul lagi di tempat, artinya di salah satu Injil dari yang tiga ini juga ya, kira-kira. Tapi untuk ini tidak ya, Markus tidak mencatatnya. Nah, dalam penuturannya, Yesus melokasikan dua tempat berbeda dalam dua ayat ini. Satu adalah di ladang, artinya di luar kota. Satu lagi di tempat pengolahan makanan, batu kilangan, ya disebutkan begitu ya. Saya bisa katakan bahwa ya dua-duanya di luar kota ya, karena ini pekerjaan di ladang ya, pekerjaan di ladang. Nah, dua kata kunci, dua kata kerja sebagai kata kerja kunci yang diulangi untuk kedua kasus ini, baik di ayat 40 maupun di ayat 41 adalah paralambano, ya, membawa atau membawa serta, dan lawannya afiimi, meninggalkan. Jadi ini berlawanan, ya. Nah, artinya ada dua kontras tindakan untuk dua kelompok manusia yang dibawa serta bernada positif, sedangkan yang ditinggalkan bernada negatif. Jadi orang yang dibawa bagus, orang yang ditinggalkan tak bagus. Artinya menjadi orang yang dibawa serta adalah harus diharapkan oleh orang percaya dan bukan untuk ditinggalkan. Nah, baik untuk kita baca ayat 40 ya, pasal 24 dari kitab Matius tadi. Yesus berkata, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada orang ya. Kemudian 41 spesifik kepada wanita ya. Kalau ada dua perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi dua jenis kelamin disebutkan. Yang pertama dari 40 itu mengarah kepada laki-laki dalam kesibukannya. Demikian juga dengan wanita pada pasal 41 dengan juga kesibukannya. Mendapat kesempatan untuk diangkat, tapi ada yang ditinggalkan. Nah, dua ayat ini diambil menjadi salah satu ayat pendukung secret rapture karena kekeliruan pemahaman terhadap ayat 39 sampai 41. Terkhusus ayat 49 mulai. 45
ayat 39 dimulai, itu sudah mulai kacau pemahamannya, pada akhirnya terus dibawa, jadi latah sampai kepada ayat 40 dan 41. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai yang dibawa serta dan yang ditinggalkan adalah benar sebagai manifestasi kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Jadi masih sama. Namun ketika secret rapture lebih menekankan kepada manusianya, kita seharusnya memahaminya tetap dalam konteks kedatangan Yesus Kristus yang nyata, yang literal, tidak tersembunyi dan mulia. Jadi jangan oleh karena itu terjadi di ladang, lalu kita pikir ladang tempat rahasia. Ini pemahaman agak keliru ya terhadap lokasi ladang. Ya, tidak seperti itu. Dalam pengajaran Yesus malah dia sebut rahasia adalah di bilik, bukan di ladang. Ya. Nah, jadi orang kudus tidak diangkat secara rahasia, melainkan diangkat nyata-nyata. Ya. Jadi jangan terlalu dalam dan terlalu jauh mengartikan ladang sebagai tempat rahasia, sehingga pada akhirnya kedatangan Yesus itu pun menjadi rahasia. Perhatikan bahwa justru Yesus dalam pengajarannya dengan tegas mengingatkan para murid bahwa salah satu bentuk ajaran palsu mengenai kedatangannya adalah rahasia, di bilik, sembunyi-sembunyi. Jadi tidak seperti itu. Ini harus kita pahami. Nah, mari kita juga daftarkan ayat-ayat yang saling melengkapi dan saling membangun untuk menegaskan pengajaran kedatangan Yesus kali kedua ini. Agar kemudian kita bisa melihat karakteristik dari kedatangan Yesus Kristus ini seperti apa. Nah, yang pertama adalah bahwa kedatangan itu merupakan kedatangan secara pribadi. Yesus sendiri yang datang, bukan diwakili, bukan orang lain ya. Dia sendiri datang dan literal, fisik ya. Sebagaimana dia telah naik secara pribadi dan literal ke sorga yang disaksikan oleh para murid. Itu kita bisa baca dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ketiga. Lalu kemudian masih dalam pasal yang sama, para malaikat disebutkan juga ada ikut campur di situ ya. Karena kalau kita pakai catatan dari beberapa Injil ya, dinyatakan bahwa sebelum Yesus naik kan dia berikan perintah ya bahwa kamu akan menjadi saksiku ya. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa kamu tunggu dulu, tapi jangan terus jadi saksi, kamu tunggu dulu karena akan ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau menjadi saksiku mulai dari Yudea, arti Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Ya, jadi disuruh tunggu. Tapi anehnya ketika Yesus sudah naik ke sorga, mungkin sudah hilang dari pemandangan. Justru mereka tetap bercokol di situ, seolah-olah kaki mereka tertanam seperti pohon di situ, tidak bisa bergerak. Mereka terkesima memandang, mungkin juga tidak sanggup untuk segera berlalu dari tempat itu untuk kemudian menunaikan pernyataan Yesus untuk kemudian kamu berkumpullah di sana menunggu Roh Kudus. Sampai kemudian malaikat, bukan hanya satu ya, ada beberapa malaikat yang datang di situ. Nah, kemudian malaikat berkata, kamu orang Galilea, ngapain di sini? Kenapa tatap-tatap di atas ya? Kenapa tatap-tatap ke atas? Ingat, ini Yesus Kristus yang kamu lihat naik. Ya, naik ke sorga akan datang. Jadi, ya kamu pergi ya. Jadi nggak di sini ya. Tunaikan tugas itu karena dia akan datang. Ya, dia akan datang. Tidak rahasia ya. Jadi tidak datang secara literal. Kira-kira demikian. Jadi dalam hal inilah kita lihat pengajarannya seperti itu. Jadi pribadi Yesus datang dan itu literal. Nah, Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Jadi Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga disebutkan dalam 1 Tesalonika 4:16. Dan dia akan nampak, terlihat oleh mata ya, dalam Kolose 3:4. Artinya kita kenal pribadinya. Kemudian kedatangan ini juga ini bicara tentang indera ya, indera kita, indera penglihatan. Kita dapat melihat dan kita juga dapat mendengar. Ya, mendengar. Dalam Wahyu pasal 1:7 dikatakan bahwa semua mata akan melihat. Nah, kedatangannya akan diiringi oleh tanda-tanda kosmis yang dahsyat, yang mustahil untuk dianggap sepi. Kita lihat, kita rasakan. Nah, disebutkan salah satu dalam Matius pasal yang ke-24, 16 dan 27 disebutkan bahwa sama seperti. Jadi bukan itu kedatangannya, tapi itu seperti ya, disebutkan seperti kedatangan itu. Artinya untuk menegaskan bahwa itu terlihat, boleh diketahui, jadi perceivable. Bahwa sama seperti kilat memancar, melontarkan cahayanya dari timur ke ufuk barat. Seperti itulah juga kedatangan Yesus Kristus terlihat. Lalu disebutkan dalam Lukas pasal 21 ayat 27 dinyatakan bahwa ada awan yang terlihat di kejauhan.
yang kemudian semakin membesar. Dalam deskripsinya begitu, dalam cara mendramatisirnya begitu ya, bisa terlihat. Kemudian dalam catatan Rasul Paulus juga dalam 1 Tesalonika 4:16 disebutkan ada bunyi sangkakala. Si penghulu malaikat itu membunyikan sangkakala, trompet. Ya, sehingga itu tidak rahasia kedengaran. Dan sejauh yang saya tahu yang namanya alat musik akustik yang paling keras suaranya, ya sudah ini sangkakala ini ya, trompet ya, alat tiup ya. Jadi intinya ini bukan kedatangan rahasia. Ini bisa dirasakan, bisa diindrai oleh panca indera kita. Nah, kemudian kedatangan ini juga adalah kedatangan yang penuh dengan kemuliaan dan kemenangan. Ini berbeda dengan kedatangan Yesus kali pertama sebagai incarnated human baby yang terlihat terlahir sangat sederhana dan serba kekurangan. Ya. Dia datang dengan iringan segenap malaikat surgawi, bayangkan itu. Dalam 2 Tesalonika 1:7, segenap malaikat surgawi mengiringinya menjadi Aser ya. Bagaimana dia datang? Jadi ini luar biasa. Dan itu berada dalam suatu kuasa yang besar dan dalam kemuliaan. Seperti dalam catatan Matius pasal 24 ayat 20. Sebagai apa dia datang? Bukan sebagai bayi. Sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Nah, kemudian kedatangan itu juga dahsyat. Menghancurkan. Meluluh lantakkan atas bumi fana dan berdosa ini. Nah, menarik untuk dilihat ya bahwa bahkan Nabi Daniel di dalam perjanjian lama, jauh-jauh hari sebelumnya telah diberitahukan melalui mimpi Raja Nebukadnezar bahwa kedatangan Yesus Kristus itu, yaitu kerajaan batu, akan meluluh lantakkan seluruh kerajaan bumi. Tak terkecuali dengan segala kemegahan dan kekuasaannya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 44. Tolong baca Daniel pasal 2 ini ya, genap. Maka kita akan perhatikan luar biasa kerajaan Allah yang akan datang itu. Jadi sama seperti batu gunung menghantam jari-jari kaki itu, jari-jari patung itu, dan merubuhkannya, dan kemudian angin menghembuskannya, hilang raib tak berbekas. Maka seperti itu juga lah akan terjadi. Jadi maksudnya adalah agar Allah yang Maha Tinggi ini akan merestorasi, menjadikan langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1, di mana tidak ada lagi anasir-anasir dosa di dalamnya. Relevansi yang krusial tentang pengajaran ini kepada orang percaya di Indonesia atau yang berada di luar negeri, orang Indonesia yang berada di luar negeri. Ini sulit untuk dijawab. Ya. Perlu ada kajian mendasar secara langsung, semacam kuesioner. Mungkin lebih baik untuk menginventarisasi umat percaya yang terpapar dengan pengajaran di Indonesia atau orang Indonesia yang ada di luar negeri. Namun untuk sementara, for the sake of question, perlu diingat bahwa sejumlah orang hilang telah juga terjadi di Indonesia, bukan? Apakah mereka adalah orang-orang yang mengalami pengangkatan rahasia tersebut? Jangan-jangan. Nah, kita tidak mau bercanda tentang ini. Karena hal ini tentu sangat menyakitkan hati keluarga yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Ya syukur masuk ke surga. Tapi jika tidak. Nah, saya membaca kisah nyata ini tentang bagaimana fenomena pengajaran ini membuat kebingungan di tengah jemaat, bahkan di antara para pengurus gereja itu sendiri. Ini untuk memperlihatkan bahwa ini signifikan membahas ini. Jadi ya mungkin ada berbagai pandangan berbeda tentang ya nggak usah lah entertain pengajaran ini ya. Tapi perlu ya, karena apa? Karena ada impact juga di negara Amerika tentang ini. Nah, sayang sekali namanya sama dengan saya ya. Adalah pendeta di Leroy Sanders. Dia salah seorang yang juga percaya dengan pengajaran secret sudden rapture ini. Nah, kebingungan muncul ketika menyadari bahwa ketika misalnya seandainya mereka diangkat, lalu pertanyaannya, ya siapakah yang akan mengurusi aset gereja? Dan bagaimanakah anggota yang tertinggal dapat mengoperasikannya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, menariknya, masalah keyakinan rohani ini memaksa pendeta Sanders untuk berkonsultasi bukan dengan pakar-pakar Alkitab, bukan dengan pendeta-pendeta sejawatnya, bukan dengan koleganya, atau bukan dengan Tuhan, dalam doa,
tetapi justru dia mendatangi ahli hukum, attorneys. Hasil dari diskusi, gereja sepakat untuk mengubah anggaran dasar dan rumah tangga, bylaws mereka, ya, bylaws organisasi gereja mereka, dan kemudian memilih pengurus baru ketika pengangkatan rahasia itu terjadi. Ya, jadi yang tertinggal membuat semacam komite istimewa untuk mengangkat rahasia, karena dipercaya bahwa petinggi-petinggi gereja atau pelayan-pelayan gereja akan diangkat, lalu yang tinggal akan memilih pengganti mereka masing-masing. Nah, lalu untuk mendanai pekerjaan pelayanan gereja, anggota jemaat didesak untuk menulis ulang warisan dan kebijakan asuransi mereka dengan menamai gereja sebagai penerima warisan. Jadi ahli warisnya adalah gereja, kira-kira demikian. Nah, luar biasa, sudah akan ada di sorga, tetapi masih berpikir tentang harta benda di dunia. Artinya pengajaran ini hanya akan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Untuk para penganjurnya, ajaran ini hanya akan membuat kita semakin lari dari kebenaran Alkitabiah mengenai the second coming of our only Lord and Savior Jesus Christ. Ini berbahaya. Jadi kita harus benar-benar waspada, ya. Karena akan banyak hal yang justru membuat kita terlihat aneh, ya. Aneh, bukan aneh dalam arti positif, tapi aneh, memang aneh begitu, ya. Ya, dengan pengajaran ini. Terima kasih. Barangkali pertanyaan yang patut dijawab untuk memudahkan adalah mengapa secret rapture itu tidak dapat terjadi sebelum the second parousia of Jesus Christ. Tidak setelahnya, tidak juga sebelumnya, tapi kita bicara sekarang adalah, karena ini kan dalam konteks sebelum kedatangan Yesus, ada secret rapture katanya. Nah, dua dari dasar asumsi pengajaran secret rapture ini adalah Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Menarik, ya. Dipakai ini, ya. Yaitu tentang 70 pekan. Pekan kan, dalam satu pekan 7 hari. Itulah sebabnya ada perhitungan lain atau formula lain disebut, bukan formula lain tapi format lain, tapi sama dua-duanya, yaitu 70 kali 7 yaitu 490 hari, atau itu berarti 490 tahun. Bagi mereka, penggenapan nubuatan ini masih berada di masa depan, belum terjadi. Itu masih besok. Padahal Yesus sudah berinkarnasi. Yesus sudah terlahir sebagai human baby. Dia sudah dibesarkan, sudah besar, sudah dewasa. Kemudian dibaptis, diurapi, dia melayani, dia menderita, dan kemudian mati di kayu salib. Namun bangkit serta naik ke surga. Nah, ini adalah whole packet for Jewish people menjelang tahun Masehi sampai tahun 34 Masehi, ya. Sebagai akhir periode dari 490 tahun yang telah dimulai dari tahun 457 sebelum Masehi. Nah, kalau periode 490 tahun ini mau ditarik lebih maju ke depan, kita bertanya, lalu gereja di mana dong? Berarti gereja masih tetap menunggu kelahiran Yesus. Nah, tapi oke lah, ketika kita mau mengentertain, oke lah, kita entertain dulu konsep detail mengenai secret rapture ini, agar kemudian kita lebih jelas, ya, dalam memahami bagaimana mereka memandang 70 kali 7 masa ini atau 70 pekan ini, ya. Bagi mereka periode 70 pekan ini harus dibagi dua bagian. Ya. Lupakan dulu detail dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 itu, ya. Nah, mereka mau bikin detail, kan ada yang 62, ya. Kemudian bagian yang lain, lalu kemudian pada bagian akhir ada satu pekan, itu pun dibagi dua, ya, 3,5 disebutkan di dalam ayat. Tapi yang mereka maksudkan adalah ini dibagi dua periodenya, ya, untuk orang Israel. Nah, sekarang yang kita permasalahkan adalah di mana gereja, ya. Nah, di sini akan lebih jelas terlihat, ya. Jadi begini, 69 pekan pertama, ya, dari pekan pertama sampai pekan 69 dari 70 pekan itu bagian pertama. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah satu pekan terakhir. Jadi hanya satu pekan. Itu bagian duanya. Jadi banyak, ya. Jadi tahap pertama itu panjang, 69 pekan. Lalu satu pekan itu yang pendek, ya, yang pendek. Nah,
masa gereja di mana? Nah, itu ada di antara 69 pekan, yang pertama itu yang panjang itu, dengan pekan ke-70. Jadi dia ada berada di satu titik, tapi bukan waktu, ya. Jadi bukan waktu nubuatan, ya, tapi dia ada di situ. Nah, jadi dengan demikian mereka mengajarkan bahwa gereja ini adalah sebagai tambahan saja dalam rencana penyelamatan Allah. Nah, pada masa ini, ya setelah 69, lalu sebelum masuk ke pekan terakhir, pekan ke-70, jam nubuatan berhenti berdetak. Cetek! Stop. Ya mungkin, ya waktu kita jalan, tapi waktu nubuatan berhenti. Dan itu hanya akan kembali berdetak, tik-tok, hanya ketika gereja kudus diangkat secara rahasia ke sorga. Nah, maksudnya adalah itu menjadi semacam kesempatan di mana seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama mengenai Israel akan dipenuhi. Tapi sebelumnya gereja ini harus diangkat. Jadi itulah pemisahan antara gereja dan Israel. Ada target-target khusus tersendiri. Jadi Israel tidak akan pernah gagal. Nah, itu pengajarannya. Jadi ini akan sangat menyulitkan kita sebab dasar Alkitabiahnya tidak ada sebenarnya. Ya. Hanya berdasarkan penjelasan interpretasi yang kebablasan, kalau saya bisa katakan. Maafkan saya untuk katakan ini. Jadi panggilannya adalah marilah kita hormati Alkitab dan bukan mengandalkan pemikiran sendiri. Karena Allah itu rindu untuk menyelamatkan kita dengan caranya sendiri. Dan bukan dengan rekayasa rencana buatan pemikiran dan idealisme manusia. Jadi itulah secret rapture. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan konsepnya bahwa secret rapture ini langsung memisahkan antara ini periodenya Israel dan ini periode gereja. Dan tapi gereja tidak dalam pandangan jadinya. Jadi harus ada yang hilang dulu, ya. Demikian juga pada waktu gereja ada, Israel hilang, seperti gitu, ya. Jadi ini tidak universal, ya. Jadi seperti pengkultusan, jadi seperti begitu, ya. Jadi oleh karena itu mari kita buka hati, mari kita belajar lebih lagi, mari kita sama-sama berdoa agar kiranya pemahaman kita tentang kedatangan Yesus Kristus itu tetap berada dalam track yang benar, sehingga yang kita tunggu atau persiapan kita sekarang ini akan sangat bermanfaat, dan ketika Yesus datang kita didapati setia kepadanya. Terima kasih. Nah, saudara silahkan menilai sendiri. Apakah pengajaran yang disampaikan sesuai dengan kitab suci atau tidak? Dan itu menjadi pilihan bagi saudara-saudara. Apakah saudara mau mengikuti ajaran firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, atau mengikuti ajaran kepercayaan yang dibangun di dalam gereja, tetapi akhirnya kita tahu bahwa ajaran pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pilihan ada di tangan Anda. Dan Yesus akan menunggu setiap orang yang setia kepadanya. Yesus katakan dalam firman Tuhan, domba mendengar suara gembalanya. Kalau kita mau menjadi Kristen yang sejati, mari kita mengikuti, mendengarkan suara gembala kita yang agung, Yesus Kristus, yaitu menurut akan firman-Nya, mengikuti akan ajarannya yang sesuai dengan Alkitab, bukan mempercayai sesuatu ajaran yang dibangun dalam tradisi atau sejarah gereja, tetapi Anda sendiri tahu bahwa pengajaran itu bertentangan dengan Alkitab. Pilihan di tangan kita semua. Sampai jumpa dalam episode Inspirasi Alkitab Yapsko TV yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.